Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Edwin Ihsani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2021. Perkenalkan, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di SD Muhammadiyah Parakan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kelima materi ekosistem. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, di sini insya Allah masuk semua ya? Ya, masuk semua. Sekarang yang menyiapkan siapa? Ya, Mbak Karin. Yuk, maju ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Wa
sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, coba kalian buka buku paket kalian ke halaman 53. Yuk silakan buka. Sudah? Sudah kelihatan? Saya buka. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di situ, pada kesempatan kali ini, ya, sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, kita mengingat kembali. Kemarin kita sudah belajar mengenai pokok pikiran, ya kan? Yang kedua, kita juga kemarin sudah membahas sedikit tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai teks non fiksi, gitu ya. Kita akan belajar lagi mengenai pokok pikiran dalam bacaan teks non fiksi. Lalu yang kedua, kita juga akan belajar lagi mengenai jenis-jenis makanan hewan, ya, berdasarkan jenis hewannya, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, maaf, kita belajar mengenai perbedaan tanda-tanda mayor dan minor, seperti itu. Nah, nanti pada saat penilaian kalian nanti diharapkan bisa membuat sebuah pertanyaan dari kalimat pokok. Jadi Pak ini sajikan sebuah paragraf, lalu dicari kalimat pokoknya di mana. Dari kalimat pokok itu kalian membuat sebuah pertanyaan atau kalimat tanya. Lalu yang kedua yaitu kalian membuat sebuah bacaan teks non fiksi. Kan? Kemarin sudah apa itu teks non fiksi. Lah nanti kita akan belajar lagi membuat sebuah paragraf teks non fiksi. Lalu yang ketiga, nanti kalian akan mengidentifikasi atau mencari lagu dengan tangga nada yang tepat, gitu ya. Kemarin tangga nada ada dua, apa? Minor dan mayor. Nah, minor dan mayor, pinter ya. Nanti kita akan mengidentifikasi apakah lagu ini lagu mayor atau lagu minor. Apakah itu? Gitu ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita dan juga rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa ya? Ya, kita akan menyanyi bersama-sama. Ya, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yaitu lagu nasional Garuda Pancasila. Kalian tahu apa itu Garuda Pancasila? Nah, Garuda Pancasila itu adalah apa? Lambang Indonesia atau lambang negara Republik Indonesia, gitu ya. Kalian hafal kan isi dari Pancasila? Wah, insya Allah hafal. Kemarin juga sudah belajar mengenai Pancasila. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai teks non fiksi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai menjelaskan bagaimana caranya menemukan informasi penting dalam teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Ya, Mas Kevin. Teks yang diambil dari kenyataan atau fakta. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Kevin.
Nah, kemarin masih ingat ya, di sini teks non fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan, atau yang sudah disebutkan oleh Mas Kevin, teks yang diambil dari sebuah kenyataan. Nah, itu teks non fiksi. Seperti itu ya. Nah, teks non fiksi ini, karena teks non fiksi ini adalah teks yang berdasarkan kisah nyata, maka kita juga harus tahu di manakah letak ide pokok berada. Nah, seperti yang sudah kalian tahu kemarin, ide pokok itu ada di mana? Di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Alhamdulillah kalian ingat gitu ya. Nah, ide pokok ini adalah inti dari permasalahan di suatu teks bacaan. Nah, ini adalah sebuah yang namanya ide pokok. Seperti itu ya. Ada yang mau tanya? Oke, ya kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya menemukan ide pokok dan informasi yang didengar? Ya. Yang pertama, coba baca Mas Emil. Yang pertama, bagaimana caranya menemukan ide pokok dalam informasi? Dengarkan teks non fiksi yang dibacakan dengan seksama. Ya, dengarkan teks non fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kalau teks itu dibaca, maka kalian harus mendengarkan dengan seksama atau perhatikan baik-baik. Seperti itu ya. Yang kedua, silakan baca Mbak Hana. Yang kelas Mbak Hana. Ya, catatlah kata-kata kunci. Nah, jadi kata-kata yang penting dalam setiap paragrafnya. Jadi paragraf itu punya kata-kata penting apa? Nah, ya. Coba yang ketiga, Mas Askar, baca yang keras Mas Askar. Kata-katanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Ya, gunakan kata-kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok. Itu ya. Jadi ini cara menemukan ide pokok. Jadi tidak harus selalu di depan ide pokok itu, bisa jadi di belakang, bisa jadi di tengah, bahkan bisa jadi satu paragraf itu ide pokoknya tidak terlihat, atau yang namanya paragraf campuran. Itu ya. Nah, anak-anak sekalian, di sini disajikan sebuah teks non fiksi mengenai kucing. Siapa yang mau membacakan sebuah paragraf yang pertama untuk dicari? Ya, Mbak Felicia. Kucing merupakan hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Mbak Felicia. Ya, terima kasih atas keberaniannya untuk membacakan. Nah, di sini kucing itu merupakan hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Intinya paragraf pertama adalah kucing itu hewan jinak dan akrab dengan manusia. Nah, ini kucing juga dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Ini yang dimaksud dengan kata-kata kunci atau kata-kata penting di dalam sebuah paragraf. Itu ya. Oke. Ya, tadi ini adalah teks non fiksi berdasarkan bacaan ini dari paragraf-paragraf yang sudah ditentukan ide pokoknya. Siapa yang bisa membuat pertanyaan di paragraf pertama? Silakan dicari siapa? Ya, Mbak Naila, silakan. Kucing termasuk hewan. Oke, nah itu pertanyaannya. Kucing adalah termasuk hewan? Jawabannya, kucing merupakan hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Naila. Lalu paragraf kedua, siapa yang mau jawab? Tujuh jari. Ya, Mas Nasdan. Di manakah kucing liar hidup? Oke, jawabannya di lingkungannya kucing liar hidup di hutan. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat Mas Nasdan. Oke, yang ketiga, siapa?
Ada yang oke, Mbak? Dari kucing termasuk dalam golongan. Oke, kita cek jawabannya ya. Kucing, hewan kucing termasuk ke dalam hewan karnivora. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Darin. Nah, sampai sini dulu. Kalian juga sudah bisa membuat sebuah pertanyaan dari kalimat pokok. Di sini ya. Siapa? Di sini masih ada yang belum paham? Baiklah, alhamdulillah semuanya sudah paham. Lalu, nah dari hewan kucing ini ya, tadi sudah disebutkan hewan karnivora. Mari kita ingat. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis makanan hewan. Jadi hewan itu umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Herbivora, pemakan tumbuhan. Karnivora, pemakan daging. Omnivora, yaitu pemakan tumbuhan. Jadi dua-duanya dimakan, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya di sini dibagi menjadi 4. Jadi kalau tadi secara umum itu dibagi menjadi 3, nah di sini kita akan lebih detail lagi. Kita akan melihat berdasarkan kerangkanya ya, atau tengkoraknya. Yang pertama herbivora. Nah, herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi herbivora ini hanya mempunyai gigi seri dan gigi geraham, karena ini gunanya untuk mengunyah. Dia tidak punya gigi taring. Kalau punya gigi taring namanya karnivora ya. Dia mempunyai gigi taring dan juga gigi geraham. Jadi untuk menguyak makanan, untuk merubek-rubek makanan, dan juga untuk mengunyah makanan. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah omnivora, kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Di sini dia mempunyai gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Jadi dia mempunyai 3. Gitu ya. Jadi misalkan, Pak, kalau ayam punya taring apa enggak? Dia tidak punya, walaupun dia omnivora. Oke, yang keempat, adalah insektivora, yaitu kelompok hewan pemakan serangga ya. Jadi ini di gambar ini gambar apa? Bunglon. Oke, ini pemakan serangga. Ini termasuk hewan insektivora. Ya, jadi bunglon tidak makan daging, tetapi makan serangga. Nah, ini kelompok insektivora. Gitu ya. Jadi kalau tadi cuma 3 secara umum, nah yang keempat ini adalah pemakan serangga. Itu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, anak-anak semuanya, kalian tadi sudah belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nanti kalian disuruh membuat teks non-fiksi berdasarkan salah satu hewan tersebut. Nah, agar kita lebih semangat lagi, marilah kita tepuk semangat. Masih apa kan? Masih. Yuk kita lakukan. 1, 2, 3. Nah, baiklah anak-anak semuanya, semoga kalian tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis tangga nada. Nah, kemarin juga sudah ya, tangga nada apa? Mayor dan tangga nada minor. Itu. Nah, kalian tahu Pak? Lagu yang bertemakan hewan. Contohnya apa? Tahu? Kupu-kupu. Ya betul, Bara. Kupu-kupu yang lucu. Tahu ya lagunya? Ada lagi yang tahu siapa? Kunang-kunang. Banyak sekali ya. Nah, lagu kupu-kupu dan kunang-kunang itu yang sudah disebutkan oleh teman kalian, itu termasuk tangga nada mayor atau tangga nada minor? Mayor, ya kan? Karena dia gembira. Kalau minor apa kemarin? Sedih, ya. Jadi harus kalian ingat bahwasanya ciri-ciri tangga nada mayor yaitu penuh keyakinan, bersifat optimis, ya, riang, gembira, ceria, menyenangkan dan penuh semangat. Nah, ini
Harus kalian paham. Seperti itu ya. Nah, di sini disajikan sebuah gambar lagu nasional. Apa judulnya? Ciptaannya siapa? Simanjuntak. Ya, Simanjuntak. Kira-kira ini lagu apa? Mayor. Mayor ya, pertama nada mayor atau pertama nada semangat yang sifatnya semangat. Lalu yang kedua, nah, tadi sudah nada minor. Nah, nada minor ini bersifat sedih, sendu, dan khidmat. Nah, salah satu contohnya apa? Gugur bunga. Gugur bunga, pintar. Lalu apa lagi? Syukur tadi. Lalu apa lagi? Mengheningkan cipta. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, itu adalah salah satu tanda nada minor. Baiklah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar mengenai apa tadi? Mayor dan minor. Ya, teks non fiksi, mayor dan minor itu apa? Tanda nada, terus apa lagi? Jenis-jenis hewan. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian. Ya, jadi ini ada sebuah evaluasi. Nanti yang pertama kalian berkelompok. Nanti kelompoknya 3 orang. Di situ kalian akan diberikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik atau soal evaluasi. Begitu ya. Nanti kalian berdiskusi. Setelah kalian selesai berdiskusi, nanti kita akan membahasnya. Ya, setelah dibahas, lalu kita akan membuat sebuah simpulan. Apa saja yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran berlangsung hari ini. Gitu ya. Baiklah, yang pertama, marilah berkelompok. Yuk, kalian berkelompok 3 orang. Yuk, silakan kursinya digeser. Bisa kan ini? Ya, baiklah anak-anakku sekalian, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silakan kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku semuanya, berdasarkan hasil diskusi dengan teman kalian, sekarang waktunya yaitu yang ketiga, pembahasan. Untuk yang pertama yaitu membuat pertanyaan berdasarkan bacaan di atas atau bacaan kelinci. Siapa yang mau menjawab, tunjuk jari. Ya, silakan Mas Kevin maju ke depan. Silakan disampaikan yang keras ya pertanyaannya. Ada berapa jenis kelinci? Ada 2, kelinci liar dan kelinci peliharaan. Kelinci termasuk hewan herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput, sayur-sayuran, dan wortel. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Kevin. Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu membuat
teks non fiksi ya. Tadi sudah diskusi membuat teks non fiksi. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya di jari? Ya, Mas Nizar, silakan maju ke depan. Oke, baca yang keras ya. Kami merupakan binatang memanah yang berukuran sedang. Umumnya kami menggunakan cambuk dari cembung untuk dapat ke atas dan menggunakan belagu lurus dan kasar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Nizar. Baiklah, yang terakhir yaitu mengidentifikasi lagu berdasarkan tangga nadanya. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya dan jari? Ya, Mbak Naila, silakan maju ke depan. Cita-cita maka datang tanggal nada mayor menjadi simbol paju maka nada mayor membandingkan citra maka dari tanggal nada minor anak gembala dengan tanggal nada mayor. Ya, itu tadi. Tepuk tangan buat Mbak Naila. Nah, alhamdulillah tadi diskusinya sudah selesai dan juga kebanyakan dari jawaban kalian sudah betul semuanya. Nah, ini tadi keterampilan kalian untuk mengidentifikasi tangga nada dan juga membuat teks non fiksi ini sangat penting ya. Nanti kalian bisa membuat sebuah cerita atau mengarang lagu atau yang lainnya. Itu ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tunjuk jari. Tidak ada? Sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham semua, mari kita kemas-kemas terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Tadi kalian sudah belajar mengenai apa? Tangga nada, lalu hewan ya, penggolongan hewan, lalu teks non fiksi. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu daerah kita sendiri, yaitu apa? Jaranan. Ya, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah kita, yaitu Jaranan. Masih hafal kan? Oke, yuk kita menyanyikan lagu bersama. Tadi adalah lagu Jaranan Jawa Tengah. Itu adalah pembelajaran kita yang terakhir, kegiatan terakhir pembelajaran kita. Terima kasih. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Itu ya. Ya, marilah kita berdoa mau pulang. Tadi Mbak Dari dipimpin berdoa.